Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa moving S1. Perkenalkan, nama saya Desri Hadi, mekanik FMC Yuti Tabang, NRP 81310039. Kali ini saya akan coba ujian praktek sertifikasi periodic inspeksi unit Scania. Sebelum melakukan periodic inspeksi, terlebih dahulu kita melakukan preparation terlebih dahulu, yaitu melakukan preparation tool. Di sini ada common tool, terus tool turning bar untuk mutar engine, sama tool untuk thickness disc clutch untuk pengecekan clutch. Terus di sini ada lagi avometer untuk pengecekan voltage pada baterai. Terus ada tool till cabin, fungsi untuk till cabin sama pipanya. Terus di sini ada jack fungsi untuk jack nanti tire sama pengecekan pada bugi. Sama di sini ada tool laptop yang ada SDP3 sama VCI. Di laptop sendiri di sini ada multi. Setelah tool sama slipper. Slipper ini fungsi untuk pengecekan bagian bawah unit. Setelah tool kita melakukan preparation dokumen. Dokumen sendiri ada yang namanya G10 periodic inspeksi Scania, terus sama JESA untuk PI Scania. Setelah dokumen kita ini consumable good sendiri ada sarung tangan sama majun. Setelah preparation selesai, mari kita ke unit. Lakukan periodic inspeksi, lebihnya kita pastikan unit parkir supaya rata, sama dipasangi wheel chock, terus buat jasa, terus kunci kontaknya cabut dipasang di box ini sama dipasangi padlock biar tight. Kita melakukan periodic inspeksi ke unit. Di Scania sendiri terbagi dengan dua zona, yaitu di zona 1 sama zona 2. Di zona 1 sendiri terbagi dengan 3 set, yaitu front set sama kabin, sama di atas engine, sama set kiri kanan unit. Yang zona 2 itu lower structure sama front to rear. Sebelum melakukan inspeksi kita harus mengambil data unit terlebih dahulu. Data unit kita buat ini AM. AM unit sama SN unit sama kode unit. Terus setelah data kita ambil, baru kita melakukan periodic inspeksi di setiap zonanya. Pertama kita melakukan periodic inspeksi di zona 1, yaitu di front set. Di front set kita mengecek ada level oil engine. Sini kita mengecek level oil engine. Oil engine di sini ada batas maksimum sama minimum level oil engine. Bagus levelnya itu di antara maksimum dan minimum. Terus kita melakukan pengecekan by check sheet yang ada di check sheet. Itu di sini ada pemeriksaan kaca depan unit. Ini kita melihat kondisi kacanya, apakah crack atau tuh. Nanti kalau umpama crack, di sini ada kondisi. Kalau crack nanti kita isi kondisinya berarti dia B dengan note broken. Terus kita kan bisa minim prioritinya, action sekarang atau action saat change atau action to service. Kita bisa memprediksi ini kapan sih bisa di action. Nah, di sini kita action nanti saat schedule backlog 4.
board remarknya crack. Terus kita pengecekan level coolant sendiri. Sini ada levelnya, itu antara maksimum sama minimum. Bagusnya levelnya itu di antara maksimum sama minimum. Terus kita pemeriksaan grill, pemeriksaan lampu, pemeriksaan kondisi kondensor, pemeriksaan cooling system. Di sini ada hose-nya, hose cooling, apakah ada crack, apakah ada bocor. Sama pemeriksaan di sini ada suspensi kabin, kiri kanan, sama anti roll kabin. Sini kita pengecekan ada bushing. Bushing ini dicek bisa sambil di jack. Dicek, kita lihat kondisi bushingnya, apakah ada pergerakan atau tidak. Kalau umpama nggak ada pergerakan, berarti bushing anti roll-nya bagus. Terus kita mau memeriksa bagian AC. Ini AC, kita bisa melihat kondisi filter AC, apakah kotor, berdebu. Selama kotor kita bersihin, semprot. Sama pemeriksaan refrigeran yang ada di receiver dryer untuk AC, sama pemeriksaan hose AC apakah ada bocor. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan area hose angin sendiri, apakah ada bocor, sama bagian grill pada depan kabin. Terus bagian led wiper, apakah wipernya rusak, karetnya masih bagus. Umpama di front set menemukan kerusakan, nah di sini kita cek lagi di notnya ini sambil kita isi. Nanti di note kita kasih keterangan sama prioritinya, kapan mau di action. Setelah melakukan pengecekan masih di zona 1 area front set, sekarang kita melakukan pengecekan zona 1 area kabin. Di area kabin sendiri, kita melakukan pengecekan instrumen cluster. Instrumen cluster itu monitor panel. Di sini ada indikator-indikator apakah berfungsi dengan baik. Nah, terus kita melihat apakah ada error atau tidak. Seumpama ada error, kita ngeceknya by SDP3. SDP3 menggunakan laptop yang ada SDP3-nya, sama menggunakan VCI. VCI pun yang ada USB key-nya. Terus setelah itu kita memeriksa fungsi switch. Di sini ada switch AC, switch yang ada di monitor panel, switch lampu, sama switch wiper apakah masih bekerja, sama switch yang ada di dalam kabin apa berfungsi dengan baik, sama pengecekan switch lampu. Terus kita melakukan pengecekan daerah operator sheet. Ini apakah ada bunyi, oblak. Kalau seumpama nggak ada, nanti kita isi di check sheetnya, nanti kondisinya bagus. Terus pengecekan gear shifting, sama pengecekan switchnya parking brake. Terus setelah melakukan pengecekan di dalam area kabin aman, kita melakukan pengecekan area luar. Setelah itu kita melakukan pengecekan masih di zona 1, yaitu di daerah engine area. Untuk pengecekan di engine area sendiri, kita harus melakukan peel kabin. Setelah kabin detail, kita melakukan pengecekan di area engine. Pada area engine, terus pengecekan pada area kompresor AC, pengecekan fan belt,
pengecekan pas sendiri, pengecekan area front seal apakah ada kebocoran oli, pengecekan engine mounting apakah crack, pengecekan lingkik pada transmisi, terus pengecekan area silinder tail kabin, itu pengecekan area fuel system apakah ada kebocoran fuel, sama pengecekan hidrolik, sama pengecekan area intake system sama exhaust system. Terus kita melakukan pengecekan pada area turbo, ada kebocoran. Terus pengecekan di sini ada pengecekan juga cooling system, apakah ada rembesan coolant atau enggak. Terus setelah itu melakukan pengecekan pada steering gearbox ada bocor atau enggak. Terus pengecekan yang lainnya sesuai yang ada di check sheet. Lakukan pengecekan masih di zona 1 yaitu daerah air asset atau daerah sebagai bagian penang unit. Di sini kita bisa ngecek yaitu periksa mudguard, terus periksa pintu kabin sebelah kanan, periksa handle-nya, mau periksa mirror, terus kita memeriksa exhaust system yaitu sensor, apakah ada crack, sama exhaust pipe, apakah ada crack. Terus kita memeriksa front suspensi, di sini ada suspensi, ngecek spring. Terus melakukan pengecek fuel tank apakah ada kebocoran fuel, apakah ada bracketnya kendor. Terus sini kita melakukan pengecekan mudguard bagian belakang, apakah ada koyak, broken. Kita terus melakukan pengecekan bolt sublet apakah ada kendor. Terus kita melakukan pengecekan level oli vinaigrette terlebih dahulu di levelin. Terus pengecekan bugi sendiri yaitu dilakukan dengan melakukan jack terlebih dahulu, lakukan jack, terus dengan cara dengan tergerakin kita melihat apakah ada oblak apa enggak. Kalau ada oblak berarti buginya. Nah, terus pengecekan spring apakah ada crack atau enggak. Terus pengecekan mounting tire apakah ada kendor tire, apa enggak. Terus kita melakukan pengecekan daerah kiri unit, pengecekan area kiri unit itu masih di zona 1. Kita pengecekan yaitu di pompa tilnya sendiri apakah ada bocor, sama hose-nya apakah ada bocor, seal kabin, sama cek step ladder apakah ada broken, sama cek mudguard yang sebelah kiri apakah ada yang broken. Pengecekan pada baterai, di sini kita mengecek terminal baterai apakah ada kendor atau enggak. Terus pengecekan, nah karena di sini menggunakan baterai yang free maintenance, kita cuma mengecek indikator yang ada pada baterai free maintenance. Di sini kalau tandanya ada nandain biru berarti baterainya dalam kondisi bagus. Sama nanti kalau warnanya merah itu kondisinya ngecas atau enggak bagus. Terus kita mengecek voltage pada baterai dengan 12,64 volt, berarti baterainya dalam kondisi bagus. Terus ngecek bracket apakah oblak, kendor, kalau kendor dikencangin sekarang juga. Setelah pengecekan pada baterai, kita melakukan pengecekan pada water separator fuel. Melakukan pengecekan pada water separator apakah ada kebocoran fuel atau enggak. Terus pengecekan oli hidrolik. Sini ada seglasnya,
level hidrolik, terus pengecekan fuel tank, pengecekan bracket, pengecekan apakah ada kebocoran fuel pada fuel tank, terus pengecekan bobot subframe apakah ada yang kendor, terus pengecekan level olivia drive. Lebih dulu dilevelin dulu ini, terus kita cek ini menggunakan kunci L12 untuk ngecek level olivia drive, sama cek mounting tire apakah ada kendor atau tidak. Terus kita melakukan pengecekan bugi dengan cara di jack terlebih dahulu. Terus ini di spring ini kita lakukan bar untuk melakukan pergerakan, apakah buginya ada pergerakan oblak apa enggak. Terus pengecekan tire, pengecekan spring apakah ada crack enggak. Sama juga yang final drive ini dicek level oli. Terus kita ngecek mudguard apakah ada yang broken kayak. Setelah itu kita melakukan pengecekan bolt tire juga. Terus kita ngecek masih di zona 1 yaitu daerah rear side, yaitu daerah belakang unit. Sini kita bisa ngecek yaitu periksa lampu belakang. Sini apakah ada lensnya, apakah ada crack, pecah. Terus pengecekan wiring, apakah ada yang putus. Terus kita memeriksa anti roll bar belakang. Ini ada pusingnya, apakah broken, black. Terus pengecekan bearing sama link anti roll bar. Terus jangan lupa kita mengecek oli diferensial yang belakang. Level sini kita cek sama, terus ngecek daerah ini select adjuster. Kayak ini ada oblak, kalau ada oblak berarti kondisinya dalam keadaan bagus. Terus kita melakukan di zona 2. Zona 2 sendiri itu pengecekannya di lower struktur. Adapun untuk mengecek area lower struktur kita menggunakan sliper. Terus yang dicek yaitu berdasarkan yang dicek sih, kita memeriksa sasis depan unit, terus mengecek radiator. Yang terpenting saat pengecekan yaitu ada kebocoran oli, ada kebocoran angin, atau lubricating grease pada masing-masing pin-pin yang ada di sasis spring. Terus kita melakukan pengecekan area propeller shaft untuk mengecek propeller shaft apakah oblak atau mountingnya apa ada yang kendor. Terus kita melakukan pengecekan clat dengan menggunakan tool thickness clat. Nah di clat sendiri ini mempunyai limit sampai 7 mm. Kalau dia nyampe 7 mm berarti itu clatnya harus diganti. Terus kita melakukan pengecekan daerah spring, yaitu spring depan. Kita melihat lubricating yang ada di spring, di pin-pinnya, cek apakah ada springnya ada yang crack. Setelah itu kita mengecekkan area bagian brake system, yaitu di brake system kita mengecek yaitu lining, ngecek liningnya apakah sudah foreign. Terus ngecek brake drumnya, cek slack adjuster, sama ngecek brake chamber, terus ngecek hose-nya brake, terus mengecek daerah suspensinya itu shock absorber di masing-masing tire. Terus kita melakukan pengecekan daerah U-bolt sendiri. U-bolt ada depan, U-bolt depan sama U-bolt belakang. Kita mengecek di situ ada pengecekan lagi yaitu oli transmisi. Kita mengecek oli transmisi, pengecekan bagian torque rod, bagian masing-masing torque rod, pengecekan seat spring, terus pengecekan dan lain-lain sesuai yang ada di check sheet ini sendiri. Setelah melakukan periodic inspeksi dan kita menemukan backlog
maka backlog tersebut dicantumkan di forum BS, yaitu backlog entry sheet. Di sini kita tulis problemnya apa, terus kita tulis part number berapa, part description-nya berapa, terus ini kondisi open, close atau reject. Sekian video ujian sertifikasi predik infeksi unit Scania. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa moving expand.